Halo, apa kabar dan selamat pagi. Pagi ini kita membahas mengenai seorang CEO dan personal branding. Kenapa hal ini sangat penting? Perusahaan-perusahaan terkenal itu mempunyai CEO yang punya personal branding itu sangat kuat. Contoh, Tesla mempunyai Elon Musk, Microsoft mempunyai Satya Nadella dan juga foundersnya itu Bill Gates. Google itu mempunyai Sergey Brin dan Larry Page, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan global. Karena personal branding itu akan menaikkan image perusahaan, termasuk dalam hal melakukan ke corporate governance dalam perusahaan. Artinya perusahaan harus menciptakan situasi bisnis yang memang kondusif dan juga laporan keuangan yang sehat. Jadi saat ini ya, dari catatan saya ini, banyak dari para CEO yang melakukan personal branding untuk memperkuat citra perusahaan kepada konsumen. Tentu untuk meningkatkan loyalitas brand, meningkatkan penjualan dan berdialog langsung dengan konsumen untuk mengetahui produk seperti apa yang dibutuhkan konsumen di masa mendatang. Seorang CEO itu perlu terjun langsung untuk mendapatkan informasi yang langsung dari lapangan, karena ini berkaitan dengan, kalau kita lihat, adalah apa yang diinginkan konsumen dari produk kita. Dan juga kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan melakukan hal itu, mereka mempunyai satu tujuan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan mereka dalam memahami kebutuhan konsumen dan kebutuhan pasar. Jadi kebutuhan pasar itu harus disuplai oleh mereka. Ini sangat bagus sekali. Para CEO menjelaskan kenapa produk-produk mereka sangat dibutuhkan oleh banyak orang, dan mereka bergerak maju untuk melakukan riset, menciptakan prototipe produk, dan mengetes pasar apakah pasar mau menerima atau tidak produk mereka. Jika tidak, maka akan jadi bahan evaluasi. Ini sangat penting. Nah, jadi interkoneksi antara CEO dan personal brand itu sering dibahas dalam konteks kepemimpinan di bidang bisnis modern. Karena kalau kita lihat ya, keduanya ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kita sering membaca atau mendengar di dalam bisnis, perusahaan-perusahaan modern itu, dalam bisnis modern atau disebut dengan perusahaan startup ataupun yang lainnya, seorang CEO pasti akan langsung terjun langsung dalam berbagai macam kegiatan. Hal ini tentu sangat bagus untuk menjelaskan visi misi perusahaan kepada khayal ramai bahwa kami ada eksis, kami mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga bisa mendapatkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari masyarakat. Jadi orang bertanya, apakah hal ini sangat penting? Karena kita akan bertanya, siapakah CEO? Jadi pertanyaan yang sangat bagus. CEO atau Chief Executive Officer adalah pimpinan tertinggi dari sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan mengenai strategi, arah bisnis, dan pengembalian keputusan yang sangat penting terhadap jalannya sebuah perusahaan. Jadi CEO harus memberikan gambaran besar kepada para stafnya bahwa perusahaan ini akan bergerak di bidang apa yang akan terjadi dalam 5 atau 10 tahun mendatang. Dengan hal itu maka akan menjadi sebuah visi misi dalam jangka panjang. Elon Musk itu adalah saya mengatakan Elon Musk adalah seorang CEO yang punya visi misi jangka panjang. Bagaimana dia bisa menciptakan brand yang begitu kuat dalam benak konsumen. Ketika pertama kali mobil listrik yang inovatif diluncurkan, yaitu Tesla, orang-orang selalu mengkaitkan antara mobil listrik brand Tesla itu diasosiasikan oleh setiap orang adalah produk dari inovasi Elon Musk. Kemudian SpaceX sebagai perusahaan
industri luar angkasa juga dikaitkan oleh masyarakat adalah kemampuan Elon Musk dalam memahami industri masa depan yang diterapkan saat ini. Jadi ini penting sekali untuk memahami hal itu. Elon berhasil membangun citranya sebagai salah satu orang tersukses dalam membangun perusahaan teknologi, dan saat ini menjadi orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan lebih dari 4.000 triliun rupiah. Hal ini adalah hal yang luar biasa yang Elon Musk bisa lakukan. Ini ada sebuah prestasi besar. Bahkan Elon Musk sering tampil dalam berbagai acara, baik sebagai pembicara dalam forum-forum bisnis internasional ataupun dalam wawancara dengan media massa. Ini tentu memperkuat brand Tesla, brand SpaceX, dan juga brand lainnya oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Elon Musk. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dalam hal ini. Perusahaan-perusahaan baru tentu akan terus tumbuh. Ketika perusahaan baru tumbuh dan kemudian mencapai kesuksesan yang luar biasa, maka orang akan bertanya, siapa orang di balik yang bisa membesarkan perusahaan tersebut? Ketika seseorang muncul sebagai saya adalah orang yang mampu untuk menciptakan sebuah grand design dalam strategi bisnis, maka hal itu berkaitan mengenai branding. Dan di sini sangat penting bahwa branding akan menciptakan banyak perubahan untuk menciptakan pasar, akses pasar lebih mudah. Kekuatan teknologi dan kekuatan inovasi adalah hal yang terpenting dalam bagaimana perusahaan itu bisa berkompetisi secara global. Perusahaan-perusahaan global itu akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan mereka, melakukan inovasi pasar, dan juga menciptakan pasar baru. Jadi inovasi pasar itu mereka ciptakan sedetail mungkin. Mereka akan memberikan banyak gambaran bahwa dengan memakai produk kami, maka itu akan memenuhi apa yang Anda butuhkan. Saat ini kita juga ingin bertanya, apa sih tugas utama dari seorang CEO? Ya, tugas utama dari seorang CEO adalah untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai visi dan mampu untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Peran utama dari seorang CEO adalah yang pertama, menetapkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, membangun budaya perusahaan. Yang keempat adalah mewakili perusahaan di depan publik dan investor. Jadi itu adalah 4 tugas utama dari seorang CEO. Menetapkan visi misi perusahaan adalah hal yang penting, mengambil keputusan strategis bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dalam jangka panjang, dan juga membangun budaya perusahaan, bagaimana company culture tercipta untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan juga mewakili perusahaan di depan publik dan investor. Jadi ini masih berkaitan dengan branding dari seorang CEO. Apa itu personal brand? Istilah personal brand sering kita dengar dan kita bahas. Apa sih personal brand itu? Jadi personal brand itu adalah citra atau reputasi diri yang terbentuk dari bagaimana seorang menampilkan dirinya di depan publik, baik secara langsung face to face dengan banyak orang maupun secara digital seperti dalam media sosial, publikasi, wawancara, dalam YouTube dan lain-lain. Unsur dari personal brand itu ada 4 poin. Yang pertama, nilai, value, prinsip yang dipegang seseorang. Yang kedua, keahlian, skills, kompetensi utama yang menonjol. Yang ketiga adalah gaya komunikasi, cara seseorang dalam berbicara, berpakaian, dan berinteraksi. Yang keempat adalah kesan publik, bagaimana orang lain memandang dirinya. Nah, dalam personal brand sering kita mengamati kesan publik terhadap diri seseorang, ya biasanya baik artis maupun orang-orang top atau pejabat. Tetapi dalam diri seorang CEO, kesan publik itu harus benar-benar ditonjolkan, karena orang-orang melihat bahwa seorang CEO yang telah sukses itu bisa menciptakan banyak hal.
kemajuan besar bagaimana menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Tentu hal itu membutuhkan kerja keras dalam perjalanannya, dan tidak ada sekali lagi proses yang instan. Bagaimana cara CEO dalam membangun personal brand yang kuat? Satu, tampilkan keaslian atau otentik, ya kita bisa mengatakan, yaitu menciptakan jati diri sendiri dan bukan pencitraan. Yang kedua, konsisten dalam komunikasi. Harus mempunyai sikap yang konsisten dalam berkomunikasi di media sosial, wawancara, atau acara publik. Yang ketiga, berbagi visi dan inspirasi. Sampaikan ide dan nilai perusahaan dengan semangat. Yang keempat, gunakan platform digital seperti podcast ya, untuk membangun kredibilitas di mata masyarakat, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Yang kelima, membangun reputasi dengan aksi mereka, dengan aksi nyata, aksi mereka, yaitu mereka akan kita lihat membangun reputasi dengan benar-benar dalam aksi nyata, dan bukan hanya melakukannya dengan kata-kata, tetapi memperlihatkan melalui prestasi dan kontribusi sosial. Jadi dalam podcast acara kuliah sambil jogging atau sambil berlari pagi hari, bahwa CEO itu harus terus melakukan personal branding untuk meningkatkan nilai perusahaannya di masyarakat supaya menciptakan citra yang positif, dan ini harus banyak diketahui oleh semua CEO. Saya Septian Darto mengucapkan terima kasih banyak.